Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Syuaibah Fiqatulha, NIM T 2018-3044. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium IPS. Yang mana di sini laboratorium itu sendiri merupakan suatu tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu fisika, biologi, IPA, dan lain sebagainya. Sedangkan laboratorium IPS di sini dapat diartikan sebagai sarana peningkatan mutu pembelajaran dalam mempersiapkan tenaga kependidikan IPS yang memiliki kompetensi dan profesional di bidang IPS. Laboratorium IPS ini juga dapat dikatakan sebagai tempat yang bisa dipraktekkan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Contohnya kalau di luar ruangan itu seperti misalnya di tempat-tempat terbuka, misalnya kayak di taman dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa tujuan diadakannya laboratorium IPS, yang mana yang pertama adalah mampu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan praktikum pendidikan IPS untuk memantapkan penguasaan di bidang tersebut. Yang kedua ada meningkatkan sikap akademik dan sosial lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK melalui kegiatan praktek, latihan, dan penelitian. Selanjutnya ada meningkatkan keterampilan tenaga kependidikan dalam mengembangkan model-model inovatif dalam pembelajaran. Yang keempat ada meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam memanfaatkan multimedia, dan yang terakhir memberikan layanan pada masyarakat dalam meningkatkan mutu pembelajaran di bidang pendidikan IPS. Selanjutnya ada beberapa fungsi laboratorium IPS, diantaranya yang pertama itu sebagai pusat dan sumber belajar, praktek, latihan, dan lain sebagainya. Yang kedua sebagai pusat penelitian dan pengembangan pendidikan IPS bagi calon guru IPS dan guru IPS. Maksudnya itu guru yang sudah mengajar IPS. Selanjutnya ada pusat pengkajian dan pengembangan model-model inovatif pada pengembangan IPS. Dan yang terakhir ada pusat layanan pada masyarakat dalam meningkatkan mutu pembelajaran di bidang pendidikan IPS. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madatul Kiptiah, NIM T 2018-3067. Di sini saya akan menjelaskan poin D tentang sarana dan prasarana laboratorium IPS. Terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah di dalam laboratorium sekolah, tidak terkecuali laboratorium IPS itu sendiri. Nah, di dalam laboratorium IPS itu terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang berbeda tentunya dari alat maupun atau media yang ada di laboratorium lainnya. Yaitu adapun beberapa sarana dan prasarana yang ada di dalam laboratorium IPS itu seperti ada gambar-gambar dinding, yang gambar-gambar tersebut biasanya seperti gambar-gambar rumah adat, pakaian adat dari Indonesia maupun dari seluruh dunia. Kemudian terdapat foto-foto peristiwa bersejarah maupun tokoh sejarah dunia dan Indonesia. Kemudian juga terdapat karya grafis, bentuk gambar. Di sini bentuk gambar dalam bentuk gambar bentuk gambar grafik maupun bagan diagram yang memuat informasi tentang penduduk dari suatu bangsa maupun kelompok etnis, dan biasanya di dalam juga dilengkapi dengan deskripsi tentang ekonomi, sumber daya alam dari berbagai wilayah tersebut. Kemudian ada juga karya kerajinan dalam visual 3 dimensi berupa patung tokoh bersejarah dari tanah liat. Kemudian juga ada peralatan elektronik audio seperti radio kaset maupun peralatan audio visual dan proyektor film. Dan sarana dan prasarana tersebut digunakan selama proses pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di dalam laboratorium IPS itu sendiri untuk menunjang kegiatan belajar mengajar tersebut agar lebih efektif dan efisien. Dan adanya sarana dan prasarana tersebut bertujuan untuk agar siswa dapat memahami lebih mudah dalam setiap materi yang disampaikan oleh
tenaga pendidik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi sarana dan prasarana laboratorium IPS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Wahyudi, NIM T2018-3066. Saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur laboratorium IPS. Poin yang satu yaitu ruang lingkup. Pertama, kegiatan praktikum IPS. Kedua, prosedur praktikum IPS. Poin yang kedua, tujuan, yaitu untuk menjelaskan kegiatan perkuliahan praktikum IPS dan untuk menjelaskan prosedur praktikum IPS. Poin yang ketiga yaitu definisi. 1. Kepala laboratorium adalah seorang staf edukatif atau fungsional yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium serta membawahi anggota laboratorium, pembimbing, praktikum, staf administratif, dan laboran, asisten praktikum, serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di laboratorium. Yang kedua yaitu staf laboratorium adalah staf edukatif yang membantu dan berperan aktif dalam pengelolaan serta pengembangan laboratorium. Yang ketiga yaitu dosen praktikum adalah staf mengajar tetap atau tidak tetap yang ditunjuk oleh jurusan program studi untuk mengampu mata kuliah praktikum tertentu sesuai dengan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya. Yang keempat, staf adalah tenaga administratif yang menjalankan fungsi administrasi di laboratorium. Yang kelima, laboran adalah staf laboratorium yang membantu pelaksanaan kegiatan dan teknis operasional dalam laboratorium serta mempersiapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan praktikum dan penelitian. Yang keenam, peserta praktikum adalah mahasiswa yang telah terdaftar untuk mata kuliah yang bersangkutan pada semester berjalan yang ditunjukkan dengan kartu rencana studi dan telah mendaftarkan diri untuk kegiatan praktikum pada semester berjalan. Poin yang keempat yaitu pengguna meliputi mahasiswa, dosen pengampu mata kuliah, kepala laboratorium, dan laboran. Poin yang kelima itu ada tugas dan tanggung jawab. Tugas adalah tindakan yang harus diselesaikan oleh seseorang dalam periode waktu yang ditentukan. Di sisi lain, tanggung jawab itu beban yang ditanggung dan harus dilaksanakan. Dan untuk poin tugas dan tanggung jawab, teman-teman bisa melihat slide yang ditampilkan dalam video ini. Poin yang keenam itu ada tata tertib laboratorium. Tata tertib itu segala peraturan yang sifatnya wajib atau harus ditaati ataupun dilaksanakan. Untuk poin-poinnya, teman-teman bisa melihat slide yang ditampilkan dalam video ini. Yang poin yang ketujuh yaitu prosedur pelaksanaan praktikum. Yang poin yang ke-8 yaitu sistem pelaporan praktikum. Poin yang ke-9 yaitu sanksi. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.